Sudah jam 3 sesuai jadwal. Gak apa-apa, nanti temennya menyusul. Ini sudah Bu Petri buat auto admit, jadi langsung masuk sendiri ke room tanpa perlu di admit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangatnya harus tetap semangat pagi walaupun jamnya sudah jam sore. Jadi kalau Bu Petri bukan mengatakan selamat sore ya, tapi semangatnya itu semangat saat pagi hari. Coba kalau semangatnya semangat pagi, jawabannya pagi semangat. 2 kali pagi baru semangat. Bisa diikuti? Semangat pagi semua. Pagi semangat. Oke. Iya, katanya 29 orang mahasiswa satu kelas ya. Iya, Bu Petri juga baru ditelepon hari ini, katanya jadwalnya ya hari ini, jadi nggak apa-apa. Karena ini Bu Petri sudah mulai lakukan recording untuk 2 jam berjalan, nggak apa-apa. Ini sebaiknya kameranya diaktifkan, jadi laporan ke Kemendikbudristeknya kalian dalam posisi aktif, nggak apa-apa. Tapi kalau memang terkendala jaringan ya, karena terlihat dari tampilannya, gitu. Ini perdana Ibu di kelas ini, jadi masih di awal, perkenalan dulu. Siapa sih Bu Petri kok tiba-tiba masuk kelas kami? Itu kan bingung kali ya. Coba Bu Petri kenalan dulu, share screen. Oke, sudah mulai terlihat ya PowerPoint-nya. Ini kelas, iya, di mata kuliah ilmu alamiah dasar, ya. Di situ setelah UTS kemarin Bu Petri masuk di 12 SKS terakhir ini, jadi 6 pertemuan. Tadi dikirim RPS-nya oleh itu dosen sebelumnya ya, Bu Itriati. Katanya berarti materi sekarang alamiah dasar. Ini ada yang feedback Bu Petri, bisa. Oke. Jadi sumber daya alam ini mungkin Bu Petri pecah jadi 2 pertemuan ya. Nanti minggu ini jenisnya, nanti minggu depan pemanfaatannya atau pengolahan dari kerusakan gitu sumber daya alamnya dipecah. Terus jadi 3 itu jadi 2 jam gitu. Tapi kalau memang ada yang mau izin nggak apa-apa, silakan. Misalnya mau sholat dulu tapi tetap dalam koridor perkuliahan, karena kita di sini ini perkenalan dulu ya. Nama lengkap Bu Petri ya Bu Petri Priyatni. Ini kalau lihat di sosmed, ketik nama Bu Petri Priyatni, pasti Google itu sudah menggiring gitu ya. Menggiring langsung mengarahkan gitu kan. Kalau akun TikToknya ya Petri 707, channel YouTube-nya Petri, IG Petri Priyatni, Facebooknya Petri Priyatni. Bu Petri tanya dulu, keberatan tidak kalau sesi kita belajar ini direkam dan nanti ditayangkan di channel YouTube Bu Petri, walaupun nggak orang nggak antusias juga karena mereka menonton tuh kebanyakan orang kan hiburan, tapi kalau yang ada bagian yang tertinggal, oh bisa lihat lagi nanti gitu. Apa ada yang keberatan? Boleh disampaikan, raise hand. Ya, oke, bersedia ya. Oke, terima kasih. Bukan untuk mengeksploitasi kalian, karena memang Bu Petri dulu udah monetisasi 2 tahun lalu apa ya, 3 tahun lalu, tapi nggak diurus. Kalau diurus kan per bulan tuh biasanya dapat sekitar 2 jutaan, 4,5 juta gitu, tapi agak ribet, males kan.
Jadi ya cari duit yang lain lah, nggak jadi YouTuber tuh fokus untuk berbagi, menginspirasi gitu aja, atau ini bukan ngejar konten, ngejar view, likes itu enggak kayak gitu. Jadi lebih ke dokumentasi, portofolio gitu. Jadi nanti yang tertinggal tayang di channel YouTube Bu Petri ada sesi rekamannya gitu. Tadi ini kok Bu Petri. Oke. Nah, tapi tampilannya nggak maju. Petri tadi slide kedua, ini masih slide pertama. Berarti gimana ya? Stop dulu ya. Petri udah di sesi slide kedua loh. Ini slide-nya masih yang pertama. Yang bagian perkenalan, biodata praktisi. Lalu di slideshow kan, terlihat nggak nih? Ini ya, kalau mau menghubungi Bu Petri, nomor WA-nya 0853 68 43 45 47. Terus TikToknya ini biasanya pencilan-pencilan, cerpikan apa kan TikTok tuh nggak lama ya, hanya 10 detik, 15 detik gitu kan. Foto-foto dokumentasi kita itu nanti Bu Petri buat semacam kolase gabungan tayang di IG, TikTok gitu kan, atau kalau rekaman fullnya di YouTube kan 2 jam gitu. Keseharian Bu Petri guru kimia di SMA Negeri Plus 2 Banyuasin 3 Provinsi Sumatera Selatan. Di sini kalau ditanya pendidikannya sekarang sedang menyelesaikan doktor, kalau bisa disertasi udah selesai, penelitian udah, nunggu publikasi, tinggal sidang akhir gitu. Kalau bisa tahun ini wisuda untuk gelar doktornya. Jadi kandidat doktor di S3 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Malang. Selain guru, asesor Kemendikbudristek, narasumber dari Kemendikbud, dan juga beberapa kegiatan penggerak komunitas, ikon prestasi Pancasila, bisa dicek itu. Ya, ini biodata Bu Petri, tapi kita akan membahas tentang apa sih sumber daya alam itu. Sebenarnya pasti semuanya pada tahu, cuman kita akan meramuhnya dalam pendahuluan, klasifikasi sumber daya alam, lingkungan, kemudian sumber daya alamnya, terus peran masyarakat mengelola sumber daya alam hingga pada kesimpulan. Ini ya, apa Bu Petri nanti akan menggunakan satu alur seperti pembelajaran inquiry untuk pembelajaran kita sesi online ini. Tapi perkenalan dulu, apa sih praktisi mengajar gitu. Dari yang sudah hadir ini, apa sudah ada yang paham? Itu makanya Bu Petri tampilkan. Ini ada Mas Menteri kita, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, disingkat Kemendikbudristek, dari Mendikbudristek, sudah melaunching program yang namanya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar 1, oh nggak maju. Tunggu, ini berarti Bu Petri sinyalnya ya. Kalau Bu Petri maju, nggak launching dia. Gambar berikutnya. Gambar Mas Menterinya tadi terlihat. Oh, gini aja kali ya. Kalau pakai HP bisa digeser-geser ya, bisa dibesar kecil gitu gambar-gambarnya. Dari program Kemendikbudristek dulu Bu Petri sampaikan, untuk Merdeka Belajar yang pertama di launching itu membahas tentang asesmen nasional. Jadi nggak ada lagi ujian nasional yang dulu USBN, RPP itu diganti, dan PPDB itu sistem yang pertama. Kemudian ada Merdeka Belajar kedua, itu untuk kalian mahasiswa di universitas, programnya Merdeka Belajar 2, Kampus Merdeka. Itu makanya dikenal seperti yang ini untuk kampus Merdeka. Nah, Merdeka Belajar yang ketiga, Kemendikbudristek itu melaunching yang namanya pengolahan dana operasional bantuan sekolah, itu dana BOS. Merdeka Belajar 4, ada program organisasi penggerak. Merdeka Belajar yang kelima itu ada membahas tentang guru penggerak sebagai calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Merdeka Belajar ke-6 membahas tentang transformasi dana pemerintah untuk perguruan tinggi untuk kalian para mahasiswa dan dosen gitu. Mereka Belajar ke-7 untuk program sekolah penggerak dari jenjang SD, PAUD itu nggak masuk karena mulai formalnya dari SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB gitu. Nah, Merdeka Belajar ke-8 tentang SMK saja, khususnya pusat keunggulan. Ada Merdeka Belajar ke-9 dari Kemendikbud membahas tentang Kartu Indonesia Pintar. Kalian kalau mendapat KIP, jadi dari SD sampai kuliah kapanpun itu gratis dapat beasiswa setiap bulannya dari Kemendikbudristek ya. Merdeka Belajar ke-10 itu perluasan program beasiswa LPDP. Yang Merdeka Belajar ke-11 Kampus Merdeka Vokasi.
Merdeka Belajar ke-12 sekolah aman berbelanja dengan dia ada aplikasi namanya Siplah gitu kan. Kalau Merdeka Belajar ke-13 tentang merdeka berbudaya, Merdeka Belajar ke-14 itu tentang kampus merdeka dari kekerasan seksual. Merdeka Belajar ke-15 itu membahas tentang ini kurikulum merdeka. Nah, dan platform Merdeka Mengajar di sekolah dari SD sampai SMA ya, SMK juga. Di Merdeka Belajar ke-16 belum masuk universitas, masih di PAUD. Nah, kalian masuknya di sini, Merdeka Belajarnya yang ke-20 nih. Nah, setelah melewati Merdeka Belajar 17 tentang bahasa daerah, Merdeka Belajar ke-18 Dana Indonesia, Merdeka Belajar 19 dengan rapor pendidikan. Nah, yang sekarang Bu Petri ini praktisi dari latar belakangnya guru kimia, mengangkat keseharian untuk ke universitas. Jadi praktisi yang mengajar gitu ya. Merdeka Belajar ke-21-nya tentang dana abadi di perguruan tinggi. Jadi mahasiswa itu dapat bantuan gitu untuk ke perguruan ini ya. Nah, Merdeka Belajar yang ke berikutnya terakhir ada, kalau yang 22 itu transformasi seleksi masuk PTN beda, dan Merdeka Belajar ke-23 buku bacaan bermutu. Ini bisa diakses di Merdeka Belajar. Kalau ada yang ini mau disampaikan, raise hand. Ibu Petri sampaikan dulu alurnya dari Kemendikbudristek. Kita menggunakan alur pembelajaran merdeka, diadopsi dari model pembelajaran inquiry. M yang pertama itu apa? M mulai dari diri sendiri dulu. E-nya eksplorasi konsep. R itu ruang kolaborasi, nanti ada sesi diskusi ya, kerjasama gitu. Terus R berikutnya lagi, R-nya double. R-nya double itu refleksi terbimbing, dan yang terakhir D demonstrasi kontekstual, E-nya lagi elaborasi pemahaman, K koneksi antar materi, A aksi nyata. Kita kenalan dulu deh. Ibu Petri pengen tahu yang sudah hadir ini Petri admin dari 17 totalnya gini ya, ke dari 29 mahasiswa. Berarti NIM-nya NIM 1 sampai NIM 29 ya. Ini semester berapa ini mahasiswanya? Bu, ini belum kirim data nama mahasiswa sama rekap. Kalau mau ini. NIM 1. Bisa Bu Petri minta berkenalan ya. Sebut nomor induk mahasiswanya dan namanya. Nama panggilan boleh gitu ya. Kita berkenalan dulu lah. Ini tadi Ibu Petri nyampain tentang programnya, tapi kenalan dulu. Kenalan di nama. NIM 1 hadir. Siapa NIM yang nomor induk mahasiswa yang pertama? Kalau apa pakai abjad ya? Akrama Hayati, NIM-nya berapa? Silakan diaktifkan mikrofonnya. Iya. NIM nomor induk mahasiswanya ke berapa? Oh iya. NIM nomor induk mahasiswa. Kalau suara Ibu jelas, yang lain bisa pantau ini terdengar? Jelas, Bu. Jelas, udah jelas, Bu. Nomor induk mahasiswa Akrama Hayati berapa? 06 100 322. Oh, kamu nggak pakai ujung 1 gitu, 2 gitu, nggak gitu ya? Absen. Kalau anak SMA kan biasanya kayak Ibu absen 1, 2, 3 gitu, nggak? Urutan keberapa di absen? Urutan pertama, Bu. Oh, bener. Berarti pakai absen A. Iya, teman Ibu tadi Akrama gitu ya. Oke, berarti NIM 1 Akrama. Iya benar, berarti sesuai urutan yang ada di abjad. Oke, terima kasih ya. Panggilannya siapa? Rama atau Yati? Maya, Bu. Loh, kok jadi Maya? Ibu minta satu kata yang menggambarkan diri kamu apa? Satu kata aja. Gimana, Bu? Satu kata yang menggambarkan Maya.
Ceria ya. Oke, makasih luar biasa untuk Maya. Ibu kasih applause gitu kan. Terima kasih ya sudah berkenalan dengan Ibu. Mungkin temannya udah hafal Maya mah gitu. Kalau Bu Petri kan baru ketemu sekarang. Oke. Kalau Ibu lihat abjad berikutnya di nama boleh berkenalan dan sebutkan saja ini ya kalau satu kata yang menggambarkan kamu jadi agak cepat. 29 orang. Arya Mulia. Satu kata yang menggambarkan kamu. Satu kata menggambarkan kamu. Iya, Arya itu orangnya gimana? Pendiam. Pendiam. Oke. Tetap jadi yang terbaik buat kamu walaupun Arya pendiam ya. Oke, makasih ya. Panggilannya Arya ya? Iya, Bu. Oke. Ya, Berikutnya setelah Arya di absen ini ada Aura Nadila. Satu gak kata tentang Aura. Ceria, Bu. Ceria ya. Kalau kamu ada target impian satu kata misalnya targetnya misalnya ini kan anak seni gitu kan targetnya menjadi apa misalnya sutradara gitu gak apa-apa Ibu aminkan gitu gak apa-apa itu. Oke. Ceria ya Aura. Terima kasih Aura. Abjad berikutnya ya Balia Fatina Setiawan satu kata dari kamu buat kita semua ya. Tahu, Bu. Kamu targetnya mau jadi apa? Impiannya? Ada cita-cita? Tahu juga, Bu. Belum ada ya? Kalau kamu Ibu tanya tentang dirimu, bisa menilai diri sendiri? Bisa nggak, Bu? Orangnya gimana? Rame atau pendiam? Introvert, Bu. Introvert, oke. Makasih buat yang introvert, tetap menjadi orang baik ya. Oke, Balia. Next Ibu ke Diki Hari. Satu kata tentang Diki. Sewu. Ya, apa satu kata tentang kamu? Apa Diki? Nggak tahu, Bu. Kamu bisa menilai diri kamu orangnya seperti apa? Anak seni loh, biasanya jago ini ya, jago main musik ya. Diki apa? Ya, Bu. Satu kata aja nggak apa-apa. Satu kata, Bu. Iya. Musik, Bu. Musik. Oke, makasih Diki ya. Semoga sukses selalu. Ibu lanjut ke absen berikutnya Zaki Kuku Pramono. Satu kata ya. Satu kata humble, Bu. Humble. Oke, luar biasa. Next sukses ya, yang selalu humble. Oke, sudah itu. Di sini absen berikutnya. Tunggu, ada yang keluar masuk. Emira Sebayang. Satu kata. Ramah, Bu. Apa? Satu kata dari Emira. Ramah, Bu. Ramah. Oke, makasih udah terdengar ramah. Makasih Emira, semoga selalu ramah. Berikutnya Farhan. Ya, Farhan Faisal. Satu kata Farhan. Ceria, Bu. Oke, yang selalu ceria. Terima kasih ya. Next. Di bawah Farhan ada Hafizul Muzaki, cowok nih namanya, laki banget. Apa nih satu katanya? Mantap, Bu. Oh, mantap, keren, sip. Itu jempol buat kamu ya. Terima kasih Hafiz. Semoga selalu mantap. Next Idris Maulana. Ini tadi ini pengunjung pertama sampai hafal Idris. Oke, satu kata Idris. Sepertinya di situ. Apa itu? Apa? Selalu senang. Apa?
Suaranya Happy, Bu, happy. happy. Oke, maaf nggak konsen soalnya di sini bareng dengan suara azan tadi berdebat. Oke, happy. Ira Saputri, satu kata aja Ira. Hadir, Bu. Ya, satu kata dari kamu. Pendiam, Bu. Pendiam. Oke, nggak apa-apa karena memang itu sikapnya. Next ada Jos Duta. Namanya ya bener-bener Jos gitu ya. Oh, Lolep, Bu. Apa? Lolep. Coba Ibu perbesar volumenya, apa Ibu nggak fokus ya suaranya. Apa? Apa nak? Lolep, Bu. Knowledge. Oke. Makasih ya. Oke. Lydia Seprina. Iya, Bu. Satu kata. Apa nih tentang Lydia? Apa? Ramah, Bu. Ramah ya. Oke, makasih. Humble ya berarti. Iya, Bu. Muhammad Nur Islami Ananda. Kalau Nur itu cowok ya, atau cewek ya? Karena MHD kan Muhammad. Apa nih? Ya, Bu. Satu katanya. Gak suka ribet, Bu. Gak suka ribet. Oke, berarti maunya to the point ya. Oke, makasih. Makasih ya. Berikutnya Mutia Azliana. Satu. Hadir, Bu. Ya, satu kata. Makan. Makan. Suka makan. Oke, makasih. Oke, Mutia. Makasih. Berikutnya Ram Fikri. Hadir, Bu. Ya, satu kata Ram. Enjoy, Bu. Enjoy. Oke. Renaldi Alvin. Hadir, Bu. Satu kata dong. Semangat, Bu. Oke, semangat. Makasih. Riki Setiawan Siagian. Apa Riki? Belum diaktifin mikrofonnya. Gambar mikrofonnya diklik dulu ya. Hadir, Bu. Ya, satu kata Riki. Perhatian, Bu. Perhatian, sip, mantap. Makasih Riki. Kalau S Akil cowok apa cewek sih? Penasaran Ibu. Cowok, cewek, Bu. Cewek. Oh, Apa nih satu kata? Oh iya, apa? setia, Bu. Kerja. Oke. Kerja apa setia? Makasih. Nggak terlalu jelas tapi Sabrina Nurul Nabilah cewek nih. Sudah jelas namanya Simple, Sabrina. Bu. Oke, simple. Bagus. Dua orang terakhir. Di bawah ada Salsabila Bonanza. Hadir, Bu. Ya. Satu kata dong. Ngantukan, Bu. Apa tuh? Ngantukan, Bu. Ngantukan udah ngantuk berarti ya? Bukan ngantuk. Beda kalau Bu Petri tuh Salsabila. Bu Petri bukan dijuluki ngantukan, tapi pelor, nempel langsung molor. Nempel bantal molor. Pelot. Nggak apa ya. Nggak apa. Kalau ya, terima kasih ya. Oke. Terakhir ada Sri Wahyuni. Satu kata dong. Iya, Bu. Mm-mm. Pendiam, Bu. Wah iya, pendiam banget. Nggak apa-apa, itu memang sikapnya. Makasih ya semua sudah memperkenalkan diri dengan satu kata yang menggambarkan dirinya. Bu, saya belum, Bu. Kok nggak ada namanya Bu, di saya sini? belum. Siapa? Nggak ada di ini di daftar. Ada siapa yang belum? Iya, Bu, Andrew. Andri Abjad Andri Octavian. Iya, Bu. Ya, silakan. Satu kata apa nih yang menggambarkan Andri? Satu kata ya, Bu. Iya, Capek, Bu. capek ya. Iya, apalagi siang hari gitu ya. Pengen Ibu ini aja ice breaking dulu. Tadi kan selain kenalan itu kan ajak senam siang dulu. Bu, maaf, Bu. Iya. Delta belum, Bu. Ada apa namanya Delva? A B C D ya. A D C, Bu. C B ya. Namanya ya. C, Bu. Nggak ada di ini nak.
Di itu loh, di daftar yang ini. Saya Ibu hentikannya supaya kalian melihat di daftar yang hadir di room ini. C, D, Belva. Apa Delva? Delva bu, tapi absennya di kelas C. Oh, kelas ini dia daftar hadirnya. Iya bu. Masuk nggak sekarang? Masuk ya? Saya bu maksudnya bu. Iya. Siapa yang belum di ini ya? Di daftar di yang belum masuk di sini. Ini Ibu baca sesuai urutan ini. Di atas Emira bu. Di atas Ajat. Coba Ibu cek. Di Emira, di atasnya Zaki. Lihat ini kan? Delva bu, enggak. Di atas Emira Zaki. Pakai abjad apa pertamanya? Huruf pertama? D ya? Oh, kalau yang di sini pakai B bu, kalau di daftar hadir. Oh, ini berarti Belva Lutfiati ini ya? Ini ya? Oke. Siapa? Dimas. Itu Dimas baru masuk itu dia. Ibu nggak admit oleh sistem. Ibu kan pakai auto admit loh. Jadi nggak Ibu admit langsung sistem siapa yang masuk langsung cekling. Jadi nggak perlu admit satu-satu. Auto admit ya. Iya, belum kenalan. Belva dulu. Satu kata Belva. Dimas, mainnya di mute dulu, Dim. Nggak apa-apa. Ini bisa Ibu mute dari sini ya. Iya. Tadi mau Ibu mute kan sebenarnya dari sini bisa. Si Belva satu katanya apa ya? Tadi sudah belum? Oh, sudah ya. Bu, lucu bu. Lucu ya Belva ya. Oke. Nah, tapi kalau di presensi nama mahasiswa itu pakai abjad D ya, yang benar ini ya. Delva Lutfiani atau Lutfiati ya. Di sini jadi B. Oke, nggak apa-apa. Jadi bukan mengikuti yang abjad ini di sini. Tadi yang baru masuk, ya makasih ya yang lucu Belva. Berikutnya ada abjad D tadi, D Dimas ya. Mana nama Dimas? Ini nih, Dimas Dwi Ataya. Iya, Dimas. Satu kata Dimas tentang kamu. Satu kata aja. Basket, Bu. Apa tuh? Basket. Oh, suka basket. Oke. Makasih ya. Oke, kita akan kembali lagi ke ini. Kita kan tadi menggunakan alur merdeka. Jadi, kenapa sih Bu Petri ngajak mulai dari diri gitu kan? Iya, sebelum kita ke orang lain, kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kata-kata quotes ini sangat terkenal. Bagi Bu Petri sering banget buat TikTok atau apa segala macam pakai kata-kata dari Jalaluddin Rumi. Dia mengatakan, dulu aku merasa pintar sehingga aku ingin mengubah dunia. Tapi sekarang aku merasa bijak sehingga aku ingin mengubah diriku sendiri. Jadi bijak itu levelnya lebih tinggi daripada pintar. Fokus kepada diri sendiri dulu. Perwakilan satu orang saja. Kalau tadi dapat info dari dosen sebelumnya ada nih praktisi mengajar dari Kemendikbudristek namanya Ibu Petri. Mungkin Bu Petri kirim link tadi kan. Ini ya, apa tujuan kalian belajar mata kuliah ini dan harapan setelah belajar? Boleh yang mewakili ada raise hand duluan ya. Yang mewakili mau siapa nih? Oh iya, Dimas tuh kepencet atau gimana Dimas? Kepencet mau atau pingin ngomong? Raise hand ini. Enggak kayaknya, diam aja Dimasnya. Ada lagi, 2. Ira Saputri juga mengangkat tangan. Yang mau ngomong duluan siapa? Mengomentari tujuan kalian kuliah hingga pada yang ingin kalian capai itu apa sih gitu.
Silakan. Gak usah lama-lama sih. Kalau Dimas sudah ngomong tadi, Ira deh, boleh. Lupa Ibu, Ira ini apa? Ada yang ingat gak Ira tadi orangnya apa? Sederhana atau introvert? Kok jadi lupa? Pendiam. Oh ya, pendiam ya Ira tadi ya. Wah, Ibu aja nggak ingat ya apa? Beruntun tadi abjad absennya. Nah, kalau bisa mengingat tadi. Si Ira, apa yang mau disampaikan Ira? Silakan. Enggak, kepencet aja berarti. Nggak jadi ngomong. Ketua kelas siapa? Saya Bu, Oh, Riki. Satu kelas jumlahnya berapa, Ki? Sekarang. satu kelas Kelas C. mana ya Bu? Kemarin ada 30-an, terus Mm-mm. banyak yang itu Bu, sesi alam, Kenapa itu? ada yang keluar, ada yang Mm-mm. nggak tahu lah bagaimana alasannya gitu. Tinggal berapa? Akhirnya yang aktif kayaknya 20-an ke atas. Laporan terakhir Ibu terima 29. Itu masih aktif semua nggak ya? Tapi Kalau dia ada di absen, berarti Ibu masih aktif Bu. Berarti bayar UKT. Iya, berarti dia baru UKT yang 29 itu. Benar. Oke. Ini semester berapa, Riki? Semester 2 Bu. Angkatan 2022 ya. Waktu semester lalu sudah pernah ketemu dengan praktisi mengajar selain Bu Petri? Apa belum pernah, Pak? Bu Petri baru pertama? Baru pertama Bu. Baru pertama. Iya benar, tadi dosen menyampaikan belum pernah dosen lain dari Kemendikbud sebagai praktisi. Ini Bu Petri baru yang pertama. Oke, terima kasih karena kalian kan hitungannya baru tamat sekolah, kemudian perguruan tinggi baru semester 2, nanti 3 tahun ke depan kok bisa menyelesaikan kuliahnya gitu kan. Apalagi anak seni, kata pesan dari dosen, Bu Petri mah jangan kayak ngajar kimia ya, ini anaknya jangan serius-serius banget, nanti anaknya bosen, udah dipesan, nanti anaknya jenuh Bu, jangan ngajar kayak rumus-rumus kimia. Oh iya, saya gitu. Oke, kalau ada yang bisa mewakili tujuan kalian kuliah di sini hingga targetnya pengen jadi apa nanti, bisa disampaikan? Apa memang mau jadi musisi ya, masuk ke Institut Seni Indonesia Padang Panjang ini? Kebetulan kan Ibu dari program studi kelas. Memang seni ya? Jago seni ya? Ya Bu, tadi di bidang perfilman itu. Oke, baik. Makanya Ibu baca ada yang itu di studio TV gitu kan, perfilman. Baik, terima kasih ya. Ini kalau mungkin agak beda. Kalau Ibu zoomkan dia menjadi ngecil, lebih baik Bu perbesar aja ukuran persentasenya. Di pendahuluan ini kita memang dari sekolah, jenjang TK, SD, SMP, SMA kita kan melihat yang namanya sumber daya alam kayak di Indonesia itu macam-macam, ada hutan segala macam. Jadi lingkungan itu kan penting untuk kita sebagai manusia. Sumber daya alam itu ada air, tanah, hutan, mineral, semua itu sumber daya. Kalau kita orangnya ini namanya sumber daya manusia gitu. Indonesia mempunyai sumber daya alam melimpah gitu. Tapi hati-hati karena kalau sumber daya manusianya tidak bisa mengolah akan dikuasai oleh orang lain gitu ya. Maka di sini kita akan lihat klasifikasi itu hanya pengelompokan dari sumber daya alam dan lingkungan itu bagaimana. Nah, itu kan suatu cara untuk mengelompokkan bagian mana yang tergolong sumber daya alam gitu kan. Sumber daya alam ini nanti jenis-jenisnya seperti apa, cirinya apa sih dia ini dikelompokkan. Oke, Bu Petri lanjut ke slide berikutnya. Ini agak di zoomkan sedikit karena Bu Petri ngambil kata, sebenarnya banyak sekali kelompok. Kalau katanya sifat, berarti punya sifat karakter, orang Indonesia itu mengatakan berdasarkan sifatnya, oh ada 2 kelompok nih, yang bisa diperbarui dan yang tidak bisa diperbarui. Contohnya kalau ada air, udara gitu kan, hutan, biarpun ditebang kan dia bisa punya lagi gitu kan. Oh ya, dosennya Bu Hijar tuh. Dia yang WA lagi. Bu udah mulai belum katanya. Bentar, Petri ini dulu. Sudah Bu. Apa sudah mulai? Dia mau masuk kayak. Mohon maaf belum bisa ikut serta. Oh iya, nggak apa-apa.
Dia ini karena ibu sudah kolaborasi di kelasnya, jadi Bu Hijar. Panggilannya siapa kalian manggilnya? Bu Hijartur atau Bu Rahmi? Rahmi, Bu. Oh gitu ya, ibu kan baca kan nama depannya. Udah dari berapa bulan lalu kan sudah lolos seleksi dari Kemendikbudristek, nggak dihubungi, Bu udah bertugas di Tuban, terus besok udah ke Universitas PGRI Sumatera Barat, terus yang lain, kok yang ini nggak ada kabar, terus dia tiba-tiba telepon tadi, Bu jadwalnya hari ini jam 3. Ah oke lah, Ibu bilang gitu. Jadi mohon maaf nanti sebenarnya Ibu mau mempersiapkan games gitu kan, atau kita kalau online tuh bagaimana, belum sempat buat mau pakai Kahoot atau mau pakai Google Form gitu, karena baru langsung, Bu hari ini ya, langsung ditelepon, oh iya siap, langsung Ibu bertugas gitu. Nggak apa-apa, ini kita diskusi, sudah perkenalan, nanti diskusi dulu. Jadi kalau dibagi 4 atau 5 kelompok ya di situ kan, jadi per orang kita akan melihat kelompok dari sumber daya alam ini. Kan sumber daya alam ini kalau berdasarkan asal ada yang benda hidup, benda mati gitu kan, dan hayati sama hayati. Ada tentang sumber daya alam melihat dari penggunaannya, oh ini bisa digunakan seperti kalau kita punya emas untuk perhiasan gitu kan, ini air untuk pembangkit listrik gitu, itu kan energi. Kalau melihat dari ruang tempat hidup, ibu kirim dulu link ini ya presentasinya supaya kalian, karena kita akan berkolaborasi, nanti setiap kelompok menuangkan idenya menanggapi tentang sumber daya alam di Indonesia ini gitu kan, karena kalau lihat ada sumber daya alam ada lingkungan, berarti lingkungan itu yang mengelilingi di sekitar kita. Jadi kan kalau di kimia itu bagian tengahnya itu sistem, sekelilingnya itu lingkungan. Kalau kita sehari-hari itu lingkungan itu diklasifikasikan kelompok yang mengelilingi ekosistem. Jadi ekosistem itu kayak suatu tempat yang ada makhluk hidupnya, ada tempatnya, ada ya kayak akuarium lah, itu satu contoh kecil ekosistemnya. Nah, kita akan melihat bagaimana lingkungan ini nanti diklasifikasikan dan pemanfaatan dari sumber daya alam itu sendiri. Karena sumber daya alam ini bisa kita manfaatkan, kita upayakan berdasarkan kok yang di darat seperti di hutan, kita manfaatkan hasil hutan. Yang di laut selain ikan, mutiara, kerang gitu kan bisa kita ambil hasilnya, bisa juga dijual. Nanti ada konservasi, itu pemanfaatannya. Kita akan masuk ke sini, ruang kolaborasi. Sekelas ada 20 orang. Mau dibagi berapa kelompok? Ini Bu Petri kasih contoh. Fenomena saat ini Indonesia lagi trending pusat dunia karena di Indonesia ada sumber daya selain di Freeport mengolah emas ya. Indonesia ditemukan mempunyai nikel paling banyak di dunia, dan nikel itu sumber daya untuk membuat energi masa depan gitu kan, seperti batu baterai, berikutnya itu diolah gitu kan. Kalau orang kimia kan biasanya diproses. Nah, jadi negara-negara di seluruh dunia ini mau mengincar Indonesia, mau ngambil nikelnya. Mulai Presiden Jokowi di G19, G20 itu kan diserbu kan. Sini dong, ini dong, kita mau kerjasama untuk nikel Indonesia, kita dirikan pabrik untuk Indonesia, dipelajari gitu. Kalau Indonesia nggak untung buat apa? Orang luar yang mengambil hasil. Nah, jadi kan Presiden Jokowi nggak mau tuh tanda tangan, bubar G19, di G20 bubar. Akhirnya kalau mau dirikan pabrik ya di Indonesia gitu kan. Zaki Kuku mau menyampaikan atau angkat tangan aja? Kepencet. Pencet kali ya. Oh, gak pencet ya, nggak apa-apa. Bu Petri seperti membuat satu lirik ya tentang nikel, apa ya? Sempat terpikir gitu. Nikel sumber daya alam di Indonesia. Kok ngeblank ya lagu yang itu? Apa kalau lagu hari raya itu? Nah ini ya Ibu Petri buat ini, kalian berdiskusi kelompok seperti buat ya tentang sumber daya alam gitu kan anak seni itu jago. Ini Ibu Petri kasih contoh. Unsur nikel melimpah ruah, jumlahnya banyak di Indonesia, negara asing bikin iri negara tetangga yang akhirnya pengen tanam investasi ke Indonesia. Apa ya, buat rapiin dulu. Itu lirik tentang nikel ya misalnya. Apa? Unsur nikel di Indonesia. Apa gimana ya? Unsur nikel di Indonesia, akhirnya jumlahnya sangat melimpah ruah, bikin iri negara tetangga,
akhirnya investasi ke Indonesia gitu kan. Jadi semuanya investasi untuk ke Indonesia untuk memanfaatkan nikel. Nah, sekarang sekelompok Bu Petri bagi linknya ya, link Google Meet. Gak apa-apa, yang berada di sini tetap kelompok 1. Kelompok 1 itu mulai dari si Akrama Hayati kan 1. Kalau 20 dibagi 4, satu kelompoknya 5 orang. Ya. Akrama Hayati, abjad A semua ini, Andri Octavian, terus si sampai ke Arya Mulia dan Aura Nadila itu kelompok 1, tetap di room ini. Bu Petri bagikan link lagi untuk 3 kelompok lain. Stop dulu. Petri buka room 3 lagi untuk kalian diskusi terkait, boleh pilih. Tadi Bu Petri membahas tentang nikel, misalnya Akrama kelompoknya mau bahas tentang emas, boleh. Tentang emas yang di Freeport Papua itu boleh gitu kan, kasus nyata di Indonesia itu kan. Atau kalian deket-deket di Padang ini kan banyak karet nih, karet lagi jadi incaran juga untuk pabrik ban gitu kan, sumber daya karet itu pemanfaatannya buat apa gitu. Nanti ya kelompoknya ya. Jadi kalau ini tadi 15 menit aja diskusinya, link kelompoknya. Oh kebanyakan ya, mau buat 6 kelompok tadi. Kirain 30 orang. Mecahnya. Hari ini tanggal yang ke materi. Mana tadi ya mau pilihnya, tunggu. Ini udah buat 6 link grup. Kok hilang ya? Materi 2. Tunggu, ini sinyal ini pasti. Dari kelompok Akrama sampai ke abjadnya si ini tadi, kita lihat pesertanya 5 orang muncul. Link diskusi kelompok 1, 2, 3, 4 di kolom chat ya, chat. Petri tulis belum sempat buat polling juga ini. Oke, ini ya 4 kelompok aja berarti. Kelompoknya Akrama biar tetap di room ini aja diskusinya. Kelompoknya si ini nggak apa-apa, tinggalkan room ini menuju ke Google Meet yang kelompok 2. Kelompok 3 dari absen itu 5 berikutnya, dan 5 paling bawah itu jadinya kelompok 4. Kok nambah ya orangnya? Berapa sih naik turun ini? Jumlahnya apa? Harus kelompok 5 satu lagi tambah. 4 kelompok lah ya, pas ya, 6 kali 4 ya. Jadi kelompok satunya si Akrama Hayati, Andri Octavian, Arya Mulia, Aura Nadila di sini aja. Mulai dari abjad B, Balia Fatia, Fatina, Belva Lutfiati, ini yang Delva, Diki Hari itu sudah 3, Dimas 4, Zaki 5. Sampai ke Emira aja, Emira Semayang kelompok 2. Di bawah Emira abjad F, Farhan Faisal, terus Hafiz. Sudah ini Hafiz Murzaki kelompok 3, Idris Maulana 3, itu sudah 3 orang, Ira 4, Jos Duti 5, terakhir di Muhammad Nur Islami Ananda. Nah, mulai dari Mutia sampai ke yang akhir itu kelompok 4. Kelompok 3 tadi boleh diulangi lagi, Bu? Urutannya sesuai urutan yang ada di ini, Nak. Di sini, di absen kalian. Ibu tampilin di urutan absennya.
dari urutan si abjad A, akrima, sampai ke abjad B, kelompok 1, di ruang ini aja. Dari akrama, Andre Octavian, 2 kan itu. Arya Mulia di kelompok 1, Aura Nadia, sampai ke Balia Belva, itu kelompok ini aja. Ini. Kalau 25 kita paksakan bagi 4 ya, 6 ya. Jatuhnya satu kelompok itu ya. 6 setiap kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti mulai abjad R sampai ke S yang terakhir itu di room 4 ya. Oh, Ibu belum buka roomnya. Coba Ibu buka dulu room. Ini kan. Oh, nggak bisa ya. Ini apa ya? Apa ini yang salah? Kurang copy pastenya. Empat room langsung. Sambil kita break sholat asar sekitar 10-15 menit, nggak apa-apa kalian diskusi. Tapi di jam 4 tepat kembali ke room besar ini lagi ya. Semua. Pilih salah satu. Misalnya kelompok akrima pilih ini, hutan. Bahas sumber daya hutan. Linknya kirim lagi, boleh Bu Petri kirim ulang, copy paste. Kan, oke. Petri gini kan. Kok nggak ini ya, apa? Linknya tunggu ya. 10 menit aja diskusinya. 1, 2, 3, 4 kelompok. Kelompok 1 tetap di sini, tinggal kelompok 2 dan sampai ke 4. Yang 4 ini aneh ya. Dia harus manual. Yang 4 ini. Kalau di copy bisa, kalau di klik linknya dia kok nggak mau ya. Kok ini ya? Apa ya? Nggak jadi warna biru kayak yang lain. Oh, lupa pakai HTTP, lupa. Pantesan. Yang lain tinggal klik. Yang kelompok 4 dia nggak pakai HTTP, pantas beda ya. Beda sendiri kelompok 4-nya, lupa. 4 copy. Coba mungkin berat ini, tunggu ya. Agak ditutup sebentar. Pakai HTTP ya, biar bisa diklik linknya, lupa Ibu. HTTP. Oke. Slash. Coba kalau kayak gini bisa diklik nggak ya? Masih nggak bisa ya.
Aciki WDW, Aciki WDW, http://aciki WDW, Aciki WDW. Siapa yang belum dibuka roomnya? Aciki sudah. Oh, PWK. Ini yang belum. Aciki sudah. WDW sudah. PWK belum. Room masing-masing sudah Bu Petri buka. Silakan setiap kelompok diskusi di roomnya masing-masing. Kelompok yang berapa ini yang belum? Berarti kami udah boleh misa nih, Bu? Itu misa ya. Ya hanya kelompok satu aja yang diskusi di sini biar mereka leluasa mencari kekompakan, yel-yel, terus mencari memilih salah satu sumber daya alam yang mau mereka manfaatkan itu apa gitu, jelaskan. Misalnya kata Ibu tadi apa, nikel atau emas gitu. Silakan. Udah dibuka room di setiap kelompok yang lain. Kelompok 2, 3, dan 4 ke masing-masing roomnya ya. Langsung masuk. Berapa menit diskusi ya, Bu? 10 menit cukup nggak? Coba berjalan. Ibu kan ada di room setiap kalian. Sudah Ibu masuki. Ibu pantau 10 menit aja maksimal. Halo. Halo. Guys, kalian sholat ya? Halo. Halo. Ada orang. Kelompok 1 ini ruang kalian, jadi silakan diskusi ya. Silakan dipakai. Halo. Halo. Ada orang. Oh, yang penting ya. Saya ngapain kita balik?
Halo, Sabrina buat yel-yel Sabri. Ya apa? Baru alhamdulillah. Ki, ngambil logam kali ya? Logam, Iya. di mana ada logam? Enggak mau, iya maksudnya cari gitu apa itu logam Oh, gitu. Macam tadi tadi kalau nggak salah ya, Dinas tangkapnya kayak gini loh. Ibu tuh nyanyi tentang nikel kan, ya, nyanyi tentang nikel, penjelasan tentang nikel itu apa gitu. Terus ya, kita tapi pakai lagu itu ya. ya pakai lagu. Kita mau ngambil apa? Bina sih nyaran. Bina tadi dapat logam sih. Bukan dapat, kayak kepikiran aja gitu logam. Logam apa katanya? Coba cari. Halo Logam guys, ini kita tema lagi bahas diskusi. lagi ada pakai emas di sini berat. Halo, Jam jam berapa? Oke, ini Bina dapat logam itu merupakan sumber daya alam yang logam berasal dari biji logam yang tersedia dalam jumlah sedikit di alam. Apabila digunakan secara terus-menerus, logam dapat habis. Dah, jadiin lagu tuh lagi. Logam, logam.
nadanya beda ya? Maksudnya boleh terserah gitu. Iya, nggak harus lagu baru, baju baru alhamdulillah. Yang lain mana nih, Dimbae? Karyawan kayaknya. Keluar aja lah. Ya nggak sih karyawan. Iya betul. Boleh. Karyawan. Jadi gimana, weh? Setuju nggak? Setuju. Logam. Tidak dapat diperbaharui. Logam. Ah, Logam hancur hidupan. kan intinya logam itu tidak dapat diperbarui, berasal dari biji logam yang tersedia di alam. Terus kalau dipakai lama-lama bakal habis gitu. Oke, di bagian akhir ini Bu Petri sampaikan semua berperan untuk pengelolaan sumber daya alam. Mulai dari masyarakat, lingkungan. Masyarakat itu ya semua yang ada di lingkungan sekitar kita. Berarti orangnya yang namanya masyarakat, termasuk perangkat desa, kepala desanya, pengampu kepentingan. Itu kebijakan yang diambil itu berdampak terhadap lingkungan dan sumber daya alam lingkungan. Masyarakat juga memiliki peran yang sangat penting di sini katanya kan. Dengan cara bagaimana mengendalikan membuang sampah pada tempatnya, menggunakan energi yang ramah lingkungan. Selain itu, masyarakat turut serta pada upaya konservasi sumber daya alam dan lingkungan dengan cara mengikuti program-program yang diselenggarakan. Kalau ada yang nanya konservasi itu apa? Tadi di slide sebelumnya udah Ibu Petri jelaskan. Upaya untuk melestarikan lingkungan itu namanya konservasi. Ini ya. Ini terpental. Kita dulu. Oke, di sesi akhir ini mana nih sinyal? Masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Suaranya nggak ada, Bu. Nggak muncul ya? Oh, dismiss, iya, your mic is dismiss. Keluar masuk lagi kali. Iya, maaf koneksi ini wifi-nya nggak stabil, jadi sering, tapi bisa. Tadi penjelasan Ibu sampai ke melibatkan masyarakat. Itu tayang tidak tadi ya PPT-nya, Nak? Yang gambar-gambar lingkungan gitu. Iya, Nah, ini akan jadi semacam tugas kalian seminggu ini, melihat lingkungan sekitar di padang panjang tempat kalian berada itu.
ada permasalahan apa sih terkait lingkungan kalian yang kalian alami, apa ada yang buang sampah sembarangan gitu, apa ini apa ada pencemaran udaranya gitu. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya, itu jadi diskusi dalam penanggulangan permasalahan sumber daya alam di lingkungan gitu. Coba masuk lagi, coba sinyalnya. Masih ada 15 terakhir. Tunggu feedback. Feedback. Di 15 menit terakhir ini, sebelum kita nanti ketemu lagi di minggu depan, kalau ada yang mau disampaikan boleh untuk feedback perbaikan. Mohon maaf karena Bu Petri tiba-tiba ditelepon tadi, baru buru-buru ya hari pertama. Nanti coba Ibu Petri perbaiki di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Silakan bagaimana testimoni terkait pembelajaran hari ini, kalau ada kritik saran boleh disampaikan. Riki sebagai ketua kelas boleh. Bu. Untuk ini Bu, masalah jam masuknya Bu. Mau gimana? Mau ganti jam berapa? Dimajuin jam berapa guys? Mau ya, linknya tetap link ini terus selama kita 6 pertemuan. Misalnya katanya di universitasnya kan nggak ada fasilitas Zoom, udah pakai link ini terus selama kita belajar 6 kali. Jadi ini baru pertama 5 kali lagi ya. Nah, jamnya kalian mau jam berapa, terus ada tanggal merah itu mau digeser hari apa, nanti diskusi dulu ya. Jangan lupa nanti hubungi ke WA Bu Petri kalau mau bergantian. Tadi Bu Petri tampilkan di slide, sudah Ibu Petri kirim 0853 68 43 45 47. Kalau mau jam 1 boleh. Kalau mau ganti jam 10 atau pagi jam 7 gitu, atau jam 8 boleh. Atau mau malam jam 7 sampai jam 9 boleh. Diskusi dulu Rizky dengan teman-temannya ya. Oke Bu. Ini soalnya kan mepet banget antara zuhur ke asar kan ya, jam 3 kepotong asarnya kita. Jadi banyak yang keluar room, mau masuk room lagi udah pada males mereka. Tadi kan udah pada sholat asar gitu. Iya Bu, soalnya dari pagi Bu kan kosong Bu. Lah, kenapa nggak bilang pagi tadi aja jam 8 atau jam 9 gitu. Iya, gimana mau jam berapa diskusi dulu ya minggu depan. Oh ya Bu, nanti diskusi dulu Ya, Bu, nanti aku cek lagi Bu. Kabari Ibu aja boleh. Oke, kalau mau pagi boleh, siang boleh, malam juga nggak apa-apa, terserah. Terus ini apa? Kita kan mau pakai ice breaking tuh ya minggu depan itu. Apa cari ide kalau mau ice breakingnya, kan kita virtual gitu. Jadi kan ice breakingnya yang buat kita nggak jenuh, semacam games kayak gitu. Jadi ada sesi ice breaking dan ada sesi games. Gitu. Jadi boleh senam virtual juga boleh kayak gitu. Biasanya dari mahasiswa kan ada kalau di Tuban itu berarti kadang ada ketua kelasnya itu ngajak yel-yel angkatan mereka gitu. Ada yel-yelnya mereka sekelas itu yang anak pendidikan biologi itu gitu. Kalau di kelas ini gimana? Boleh berarti nanti ngikut aja. Kalau kalian udah punya jaket angkatan atau foto kelas gitu kan, kalau seangkatan itu biasanya. Foto kami jarang Bu. Jarang ya. Ini iya. Tapi ada waktu kita PKPMB. Kalau masuk ya. Dulu. Yang bagian kesimpulannya belum Ibu tayangin ya tadi. Oke, bagian ini nggak muncul. Batas.
apa. Nanti ada ini aja, minggu depan tuh diawali pretest karena ini baru pertama. Nanti di akhir ada post test terkait materi yang akan disampaikan. Ini baru di awal sih, tadi belum sempet ditelepon juga mendadak tiba-tiba. Yaudah pakai link Google Meet aja kata Bu Petri. Kalau memang berikutnya Ibu Rahmi nggak masuk ya nggak apa-apa, kita pakai link itu. Nah di sini di bagian kesimpulannya hari ini kita fokusnya tadi di jenis-jenis sumber daya alam. Nah, kan jenis itu pengelompokannya diklasifikasikan, klasifikasi sumber daya alamnya dan lingkungan, terus cara kita mengelompokkan. Tadi kan kalau yang bisa diperbarui, tadi ada yang bilang kayak air gitu kan, ada kelompok air yang suka banget gitu kan, berarti itu masuk ke dalam sumber daya alam yang bisa diperbarui. Ada yang tidak bisa diperbarui gitu kan. Ibu tadi lupa nanya ke kelompoknya Ricky, kira-kira logam itu bisa diperbarui apa tidak, itu masuk ke dalam renewable atau renewable kan berarti bisa diperbarui seperti komponen air atau tidak bisa diperbarui. Nah, alasannya kenapa? Gitu. Nah, pengolahan Bisa sumber daya alam. diperbaharui, Bu. Bisa nggak? Gimana cara buat logam lagi? Biasanya nggak bisa diperbaharui, Bu, kalau logam. Nggak bisa ya. Kalau logam tuh misalnya Iya. kayak gini, biji besi. Biji besinya habis, bisa nggak buat biji besi lagi? Tuh. Kayak nikel. Enggak, Bu. Ya makanya itu sekali habis pakai ya kayak minyak bumi itu masuk ke dalam yang tidak bisa diperbarui ya. Bagus. Iya, Bu. Kalau ayam kan bisa, Bu. Oleh karena itu, peran masyarakat dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan itu sangat penting untuk mendukung upaya tersebut. Nanti minggu depan mau pakai ice breaking musik kita atau mau ini games gitu. Jadi kan ada sekitar 5-10 menit sesi ice breaking. Nanti di awal biasanya ice breaking itu, baru sebelum mulai baru kita mulai pembelajaran, nanti diskusi kelompok, presentasi lagi. Bagusnya setiap kelompok itu benar-benar buat presentasi. Kan ini seminggu nih dikasih waktu tugas terkait permasalahan di lingkungannya. Jadi waktu nanti presentasi udah ada PowerPoint yang ditampilkan, walaupun nggak pakai PowerPoint, misalnya pakai Canva atau pakai slide atau mau pakai Microsoft Word juga boleh. Jadi ada tampilan gitu. Oke, gitu. Maksudnya tindak lanjut dari yang ini. Tadi kan hari ini beda, tugas yang berikutnya itu hanya melihat lingkungan sekitar, permasalahan dalam boleh pencemaran atau dari pengolahan sumber daya alam itu nanti kita kembangkan di yang sesi pertemuan kedua. Jadi kan belum selesai di sumber daya alam ini, lanjut di kedua, baru selesai 2 pertemuan untuk sumber daya alam gitu. Oke. Ingat aja abjad A sampai ke akhir C tadi, tapi si Belva itu masuk ke kelompok 1. Dia bukan pakai D tadi, kelompok 1. Tapi mulai dari abjad D itu kelompok 2. Rombongan si Idrus tadi kelompok 3. Kelompok yang kelompok 3-nya si ini ya. Ini ya, terakhir ada kelompok 4 si Ricky yang R sampai ke S abjad terakhir gitu. Jadi dibagi 4 kelompok aja, jadi presentasinya 4 kelompok. Untuk teman-teman yang belum gabung hari ini gimana? Gimana? Itu benar gak Ibu bagi 4 kelompoknya sesuai absen kalian kan? Misalnya kalau bahasa Sleman itu tetap bagi 4 samorato berdasarkan jumlah. Kalau dia absensi, Bu, dia acak-acakan, Bu. Bukan abjad A gitu sampai 6 orang, abjad D gitu kayak Ibu tadi. Bukan, Bu. Bukan ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi menyesuaikan saja yang ada aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, nanti untuk minggu depan mulai Ibu berlakukan reward. Akan ada hadiah dan door prize. Maaf, ini baru pertemuan pertama, tiba-tiba ditelepon, belum ada persiapan. Nanti Ibu buat sesi games dan ada hadiah reward. Lumayan lah, nanti Ibu bagi-bagi pulsa buat yang beruntung ya. Jadi terus semangat belajarnya ya. Jadi kalau pulsa kan gampang Ibu kirimnya ke nomor HP. Gitu. Untuk hari ini masih ada 7 menit lagi. Yang lain tadi sih foto di awal belum sempet ya. Ini tinggal 8 orang. Tapi sudah direkam sama Ibu versi lengkapnya. Untuk sumber daya alam, ada yang mau ditanyakan silakan.
Jangan kalian mikir, Bu, saya kan orang seni, Bu, nggak ngurus sumber daya alam. Hehe, gitar itu dibuat dari apa? Kayu itu sumber daya alam. Senar itu, halo, senar itu logam loh. Gitu. Terus Ibu bahas gendang. Kulit gendang itu dari kulit hewan. Sumber daya alamnya apa hewan? Hayati. Jadi, sumber daya alam semua yang ada di sekeliling kita. Mau kalian tadi nanti jadinya musisi gitu istilahnya, atau seniman ataupun di bidang seni dianggap tidak penting gitu sumber daya alam, tetap harus tahu. Ini kan dasar-dasarnya saja nanti di kehidupan. Ini ya nanti kalau ada perubahan jadwal hubungi ke WA itu. Boleh Oke, Ricky Bu. bantu cari ide kalau mau ice breaking. Ibu nanti paling putar itu aja yang senam-senam virtual itu. Kan banyak itu di YouTube, nanti Ibu putarkan itu saja. Senang mau mere. Iya, kan tuh banyak kan yang sambil duduk ada. Bisa yang senam-senam sambil duduk itu. Nah, itu tadi makanya Ibu baru nyampain konsep merdeka belajarnya. Tadi sedikit nyinggung sudah senam. Jadi langsung tugas 1 minggu ini membuat PowerPoint untuk presentasi nanti. Isu dari setiap kelompok itu mengangkat apa. Kalau bisa jangan sama. Yang satu sudah membahas tentang air, yang lain tentang sampah atau tentang limbah boleh. Nggak tahu kejadian apa di sekitar kalian nanti gitu kan. Boleh seperti itu. Nanti itu termasuk ke dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan. Nanti Ibu Petri bahaskan lagi, termasuk ini nanti ngeling ke yang pertemuan berikutnya kayak isu-isu lagi tren apa di Padang Panjang itu kejadiannya. Jadi kalian tahu, oh posisi saya di lingkungan seperti ini, bagaimana menjaga lingkungan tetap baik gitu. Sebenarnya lingkungan itu memang tidak bersuara seperti manusia, tapi dia mampu menyampaikan. Saat kalian berbuat baik, dia mampu membalas dengan kebaikan. Tapi saat kalian tidak bersahabat dengan lingkungan, lingkungan pun mampu mengamuk. Makanya kalau efek membuang sampah plastik itu sebenarnya tidak sehari 2 hari. Ratusan tahun pun sampah plastik tidak bisa terurai di tanah. Contoh nyatanya. Kalau kita ngelihat pabrik itu seenaknya aja ya buang limbah. Limbahnya ke sungai. Memang ikannya nggak langsung balas dendam. Tapi ingat tragedi yang terjadi di Jepang saat tahun 1945. Tragedi Minamata itu apa? Pabrik membuang limbahnya ke sungai. Akhirnya ikan memangsa yang dimakannya itu limbah. Ikan itu kalau orang Jepang senang makan yang mentah-mentah. Kalau kita iya nak digoreng, kalau Palembang itu pindang dimasak. Kalau dia enggak, ada ikan salmon langsung dipotong-potong dimakan. Dia langsung berdampak negatif ke tubuh kita. Itu makanya terjadi tragedi Minamata dari efek timbal merkuri yang ada pada ikan dari limbah yang dibuang ke sungai itu. Mungkin di Padang Panjang ada kejadian apa gitu kan yang bisa kita bahas nanti berikutnya. Gitu. Oke, kalau salam barayu dari Minangkabau ya. Ibu masih mohon mengucapkan masih selamat ya berhari raya Idul Fitri, masih nuansanya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin gitu kan. Untuk sesi kita hari ini 2 jam, tadi mulai jam 3, ini selesai dengan jam 5. Di 3 menit terakhir, mohon maaf kalau ada salah kata, karena jamnya mepet di asar, jadi kawannya agak susah nggak kembali lagi. Riki sebagai ketua kelas, mohon dibantu koordinir ya. Oke. Ya, terima kasih mahasiswa yang terus semangat. Jadi melihat kalian itu, melihat wajah masa depan bangsa Indonesia itu kan nanti di tangan kalian. Bisa jadi kalian nanti menjadi pemimpin bangsa ini gitu kan, jadi memajukan bangsa dengan bidang yang kalian miliki gitu. Jadi terus semangat walaupun nanti ketemu Ibu seminggu lagi gitu. Ibu lagi nunggu jadwal dari Ricky nih, fixnya apa, mau pagi jam 8 atau jam 9 gitu. Kalau mau diganti hari-hari apa, jam berapa gitu, kompakan dulu dengan teman-temannya. Boleh. Linknya tetap selalu link yang ini aja. Paling materinya mengikuti materi dari Bu Rahmi setelah sumber daya alam, 2 pertemuan, isu-isu di lingkungan, ekologi itu materinya. Gitu ya. Ada yang mau disampaikan? Itu aja. Bu stop share screen, hentikan. Oke.
lagi banyak beasiswa loh buat anak mahasiswa yang bahkan kalau dapat kuliah itu bisa dapat beasiswa double atau triple beasiswa. Saya kalian udah penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar nih, KIP ya, dari itu Mendikbud, Ristek. Terus kalian mau ikut beasiswa yang apa? Sekarang nih lagi rame-rame yang prestasi, ada beasiswa yang untuk mahasiswa semester 2, ada beasiswa segala macam. Jadi silakan dimanfaatkan saja. Gudang garam lagi ada juga gitu kan. Walaupun apa di universitasnya enggak, cari di sosmed kan lagi rame banyak tentang beasiswa, dimanfaatkan saja. Itu saja pesan dari Bu Petri. Mohon maaf kalau ada salah kata ya. Kita tutup roomnya ya, Bu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Emira keren sekali. Bu jadi penasaran tuh orangnya gimana ya. Gak berani buka cam dia. Nanti minggu depan harus buka loh. Oke. Iya. Ditutup.